Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita atau pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Madkhalu ila Ilmin Nahwi yang disusun oleh Al-Ustadz Salman bin Mahmud Al-Bugisi hafizahullahu ta'ala. Sebelumnya telah kita jelaskan ya, atau telah berlalu bersama kita tentang dua jenis isim. Berarti kita sekarang masuk yang ketiganya. Jenis yang ketiga, jam'u taksirin. Jenis yang ketiga adalah jam'u taksirin. Jam'u artinya jamak. Apa itu jamak? Yani sesuatu yang lebih daripada dua. Itu namanya jamak. Kata yang lebih daripada dua. Kemudian taksirin artinya rusak. Artinya rusak. Nah, apa artinya jamak yang rusak? Artinya, kita baca definisi dulu, baru kita jelaskan apa artinya rusak. Jamak yang rusak adalah kalimatun dallat ala aktsari minat naini ma'a taghayyuri min sighati mufradihi. Jamak taksir adalah kalimatun, kata, dallat yang menunjukkan ala aksar, menunjukkan atas lebih, minat naini, dari dua. Ya, jadi jamak taksir adalah kata yang menunjukkan atas lebih daripada dua. Ma'a taghayyuri, bersamaan, taghayyuri berubahnya dari min, dari bentuk mufradnya, dari bentuk tunggalnya. Jadi kata yang menunjukkan atas sesuatu yang banyak, lebih daripada dua, bersamaan dengan merubah bentuk mufradnya. Nah, tadi kita jelaskan bahwasanya jamak taksir atau taksir adalah jamak yang rusak. Jamak yang rusak adalah yang rusak artinya dia merusak bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya. Contohnya seperti ini. Misalnya tadi kitabun. Nah, ini isim mufrad, isim tunggal, artinya satu kitab. Kalau kita mau jadikan dia dua kitab, maka tidak perlu apa? Tidak perlu menghancurkan bentuk mufradnya. Tidak perlu digantikannya, tidak perlu dihilangkan tanya atau banyak dan semisalnya, tidak perlu. Cukup apa? Cukup tambahkan alif dan nun. Kalau kita mau ganti menjadi dua kitab, kitabani. Nah, berbeda dengan jamak taksir ini. Jamak taksir ini dia merusak bentuk mufradnya. Jadi harokatnya dirubah atau bahkan ada tambahan dari hurufnya atau ada yang dikurangi. Yang penting dia rusak pada asalnya. Misalnya kitabun, satu kitab. Kalau kita mau katakan dua kitab lebih atau kitab yang banyak, maka jamak taksirnya adalah kutubun. Hurufnya sama, tapi ada yang dikurangi dan ada yang dirubah. Kutubun, asalnya kitabun, kanya berharokat kasroh, tanya berharokat fathah, dan ada alifnya. Tapi ketika dia dibentukkan di dalam jamak, mau dikatakan buku-buku, maka dia berubah, hilang alifnya dan seterusnya menjadi kutubun. Baik. Kutubun. Dan ini kita mengetahui jamak taksir itu dengan banyak membaca. Jadi tidak bisa dengan kaedah tertentu. Tidak seperti isim musanna. Isim musanna sebelumnya mudah. Tinggal tambahkan alif dan nun. Misalnya kitabun. Mau dikatakan dua kitab, kitabani. Atau Muhammadun. Mau dikatakan dua Muhammad, Muhammadani. Maktabun. Satu meja. Mau dikatakan dua meja, mudah. Tambahkan alif dan nun. Maktabani. Baik. Adapun jamak taksir ini tidak ada
kaidah khususnya. Jadi diketahui dengan banyak membaca daripada kosakata Arabiyah. Nah, itu yang dimaksud daripada uh, jamak yang rusak. Sekarang contohnya, ini contoh tunggalnya ya. Ar-rajulu, satu laki-laki, banyak laki-laki, ar-rijalu. Kita langsung saja masuk kepada i'rabnya. Fahuwa, maka jamak taksir ini i'rabnya sama dengan isim mufrad. Tidak ada yang berubah. Jamak taksir sama i'rabnya dengan isim yang mufrad. Apa itu? Marfu bid dhamma. Sama saja. Dia marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasrah. Penjelasannya pun sama. Ar-rijalu, isim marfu dan tanda rafanya adalah dhamma yang nampak di akhirnya. Akhirihi, bukan ajirihi ya. Sini salah cetak. Li'annahu jam'u taksirin. Ra'aitu rijala, sama. Marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Sehingga tidak ada pembahasan yang khusus pada jamak taksir ini. Kemudian isim yang keempat. Jenis isim yang keempat jam'u. Jadi sama ya, dia juga jamak. Tapi bedanya apa? Dia jamak mudzakkar as-salimi. Dia jamak untuk mudzakkar. Mudzakkar laki-laki dan semisalnya. As-salimi yang selamat. Jadi ditambahkan di akhirnya as-salimi selamat. Apa artinya selamat? Yakni dia tidak merubah bentuk mufradnya. Nanti lebih jelasnya di contohnya. Nah, sekarang apa itu jamak mudzakkar salim? Jamak mudzakkar salim adalah kalimatun dallat ala aktsari minasnaini. Kata yang menunjukkan lebih daripada dua. Jadi sama ya, namanya jamak berarti kata yang menunjukkan lebih daripada dua. Bedanya di sini, mudzakkar salim itu dengan tambahan al-wawi, dengan tambahan waw dan nun di akhirnya. Fi halatir raf'i. Biziyadati dengan tambahan waw dan nun dalam keadaan dia rafa. Wa ziyadatil ya'i, dan tambahan ya dan nun dalam keadaan dia nasab dan jar. Wal jar. Baik. Nah, contohnya, misalnya muslimun. Muslimun artinya satu orang muslim, seorang muslim. Kalau kita mau datangkan banyak muslim, maka cukup ditambahkan waw dan nun di akhirnya. Jadi muslimuna. Muslimuna. Tambahan waw dan nun. Kemudian juga atau ditambahkan dengan ya dan nun menjadi muslimina. Muslimina. Sekarang masuk di i'rabnya. Maka isim ini dia marfu dengan waw. Marfu'un bil wawi, mansubun bil ya'i, dan majrurun bil ya'i. Dia marfu dengan waw, mansub dengan ya, majrur dengan ya. Hampir sama dengan apa? Dengan tanda-tanda pada isim mutanna. Bedanya saja marfu'nya. Sekarang contohnya ja'a muslimuna. Ja'a muslimuna, telah datang banyak kaum muslimin. Muslimuna isim marfu dan tanda rafa'nya adalah al-wawu. Jadi bukan isim mansub karena fathah akhirnya, tapi yang menjadi tanda adalah al-wawu sebagai pengganti daripada dhammah. Kenapa? Karena dia adalah jam'il. Karena dia
jamak mudzakkar salimi. Kemudian setelah itu ra'aitu muslimaini atau muslimina. Sama saja penjelasannya, isim mansub dan tanda nasabnya adalah aliyah sebagai pengganti fathah karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Setelah itu bi muslimina dalam keadaan majrur. Nah, isim majrur dan tanda jernya adalah aliyah sebagai pengganti daripada kasrah. Kenapa? Li'annahu min jam'i mudzakkaris salim, karena dia bagian daripada jamak mudzakkar salim. Baik. Berarti selesai daripada jamak mudzakkar salim. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.